Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Asri dengan NIM 14056256083 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas A 2025. Nah, kalian menyadari nggak sih adanya pengaruh dari penggunaan AI di era pendidikan saat ini, khususnya di zaman sekarang ini, di generasi Z? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena yang sangat penting, yang sangat krusial di dunia pendidikan, yaitu penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI, serta dampaknya gimana sih terhadap berpikir kritis pelajar saat ini. Penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat. Di mana kita melihat sekarang ini, teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. AI, Artificial Intelligence. AI, Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Kita ini makin lama makin goblok karena AI. Di sini kita lihat PISA skor kita anak-anak SD, SMP, SMA kita turun. Makin nggak bisa matematika, makin nggak bisa baca. Mahasiswa-mahasiswi nyontek semua tugasnya pakai AI, plek-ketiplek. Ujian nyontek. Sampai interview sekarang udah ada AI untuk interview. Jadi interview pun mereka nggak mikir sebenarnya. Nah ini kan makin lama makin parah. Kita harus mereformasi bagaimana cara kita belajar. Ya, misalnya di ruang kelas atau di universitas. Kayak sekarang kita kelas di sini, cara belajarnya semua menggunakan AI. Cuma bagaimana caranya nanti ketika dia presentasi, dia harus bisa menjelaskan. Nah, Seperti yang sudah kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini tuh sangat pesat, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI ini telah hadir dalam berbagai bentuk dan semakin mudah diakses oleh siapa aja, termasuk siswa dan mahasiswa. Kehadiran AI ini sebenarnya membawa banyak manfaat, seperti membantu mencari informasi dengan cepat, mempermudah pengerjaan tugas, hingga mendukung proses pembelajaran yang lebih adaptif. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan baru. Penggunaan AI yang tidak bijak justru dapat menghambat proses belajar itu sendiri. Banyak pelajar yang mulai bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memahami materi yang dipelajari. Fenomena ini menjadi perhatian serius, karena tujuan utama pendidikan bukan hanya mendapatkan hasil akhir berupa nilai, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Bahkan, data menunjukkan bahwa lebih dari 40% institusi pendidikan tinggi, khususnya di negara maju, telah memanfaatkan AI dalam sistem pembelajaran, seperti asesmen otomatis dan pembelajaran adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa AI memang memiliki peran penting, tetapi juga berpotensi disalahgunakan jika tidak diatur dengan baik. Penyalahgunaan AI dalam pendidikan dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi ini dengan cara yang merugikan proses pembelajaran, melanggar etika, atau menciptakan keuntungan yang tidak adil. Misalnya, ketika siswa menggunakan AI untuk mengerjakan seluruh tugas, esai, bahkan menjawab soal ujian tanpa usahanya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, siswa sebenarnya kehilangan kesempatan untuk belajar dan berpikir dengan otaknya sendiri. Mereka tidak lagi melatih kemampuan berpikir, melainkan hanya menerima jawaban instan. Nah, hal ini menjadi tanda bahaya yang perlu kita waspadai bersama. Selain itu, penyalahgunaan AI juga tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi bisa juga terjadi pada pendidik. Misalnya, ketika guru terlalu mengandalkan AI untuk membuat materi atau melakukan penilaian tanpa melakukan pengecekan ulang. Hal ini beresiko menimbulkan kesalahan, bahkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa. Kita, sebagai calon guru, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai jalan pintas. Penggunaan AI yang bijak harus dimulai dari kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab. Ada beberapa bentuk nyata penyalahgunaan AI dalam dunia pendidikan yang saat ini sedang terjadi. Pertama, adanya plagiarisme atau yang sering disebut sebagai joki AI. Dalam hal ini, siswa menggunakan AI untuk membuat seluruh tugas tanpa proses berpikir mandiri. Kedua, ketergantungan kognitif.
Siswa menjadi terlalu bergantung pada AI sehingga kemampuan untuk menganalisis dan menyusun argumen secara mandiri semakin menurun. Ketiga, penyalahgunaan oleh pendidik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu penggunaan AI tanpa evaluasi yang matang. Keempat, meningkatnya ketidakjujuran akademik. Adanya plagiarisme dan sulit membedakan antara karya asli dan hasil AI, sehingga nilai kejujuran dalam pendidikan mulai terancam. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Banyak platform AI yang mengumpulkan data pengguna, termasuk data siswa yang berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Jika kita analisis lebih dalam, ada beberapa faktor penyebab munculnya fenomena ini. Yang pertama, adanya tekanan akademik yang tinggi. Banyak siswa yang merasa dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam waktu yang singkat, sehingga mereka memilih jalan instan dengan bantuan AI, karena AI tersedia 24 jam. Kedua, kurangnya pemahaman tentang etika penggunaan AI. Saat ini, belum semua institusi pendidikan memiliki aturan atau paduan yang jelas mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Yang ketiga, adanya kemudahan akses dan kecepatan yang ditawarkan AI. Dibandingkan dengan belajar secara konvensional atau tradisional, AI ini memberikan jawaban yang lebih cepat dan praktis, sehingga lebih menarik bagi siswa. Dampak dari penyalahgunaan AI ini tentu sangat signifikan. Salah satunya adalah penurunan kemampuan berpikir kritis. Siswa yang terlalu sering menggunakan AI cenderung tidak terbiasa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumentasi sendiri. Selain itu, terjadinya krisis integritas akademik, nilai kejujuran, dan keaslian karya menjadi semakin sulit diragukan. Dari sisi psikologis, penggunaan AI yang berlebihan juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan sosial siswa. Interaksi sosial dapat berkurang dan siswa menjadi kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, AI juga berpotensi menciptakan ketimpangan. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Banyak daerah terpencil yang belum maju dan tidak memiliki fasilitas seperti di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, penyusunan kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Aturan yang jelas sangat diperlukan agar penggunaan AI tetap berada dalam batas yang etis. Kedua, peningkatan literasi AI. Siswa perlu diajarkan bagaimana menggunakan AI secara bijak, yaitu sebagai alat bantu untuk memahami materi, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Ketiga, peran pendidik sebagai fasilitator. Guru perlu merancang metode pembelajaran yang menekankan pada proses, bukan hanya hasil akhir, misalnya dengan diskusi, presentasi, atau penilaian berbasis project atau project-based learning. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan pengembangan kemampuan manusia. AI seharusnya menjadi alat yang memperkuat pembelajaran, bukan melemahkannya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan buatan merupakan teknologi yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Namun, jika disalahgunakan, AI justru dapat menimbulkan krisis berpikir kritis di kalangan pelajar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, tanggung jawab, serta kolaborasi antara siswa, guru, dan institusi pendidikan untuk menciptakan penggunaan AI yang sehat dan produktif. Mari kita manfaatkan teknologi secara bijak agar pendidikan tetap menjadi sarana untuk membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.